Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tapi pun, perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghifari dari Program Studi Hubungan Internasional dengan NPM 22160716162. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi ketiga atau Zotero pada Microsoft Word untuk membuat sebuah kutipan ataupun citasi ataupun referensi agar nantinya file kita dapat terhindar dari plagiarisme. Nah, lanjut aja ke tutorialnya ya guys. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah tutorial untuk menggunakan aplikasi Zotero yang merupakan aplikasi ketiga atau aplikasi pendukung dalam pembuatan citasi ataupun daftar pustaka pada Microsoft Word. Nah, selain Zotero ini, sebenarnya ada aplikasi lain yaitu Mendeley, ataupun kita bisa menggunakan tools reference yang ada di atas pada bagian toolbar Microsoft Word. Nah, apa gunanya dari aplikasi-aplikasi ini adalah dengan menggunakan aplikasi ini, kita bisa menghindari plagiarisme dengan menambahkan citasi ataupun referensi. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama adalah kalian harus mendownload Zotero itu di Google Chrome ataupun di Mozilla Firefox ataupun akses internet pada laptop kalian masing-masing. Setelah di-download, kalian sambungkan ke Microsoft Word dan setelah tersambung, maka dalam Microsoft Word-nya nanti akan muncul bagian seperti ini. Nah, pada bagian ini Zotero kita bisa klik. Kemudian pada taskbar ataupun toolbarnya akan muncul seperti ini, yaitu add or edit citation dan lainnya. Setelah muncul seperti ini, kita bisa langsung mulai mengisi atau memasukkan sumber referensi dari yang kita punyai. Misalkan nih kita buka dulu aplikasi Zotero-nya. Tampilan pertama pada aplikasi Zotero akan seperti ini. Nah, sebelum kita memasukkan file, jurnal, buku, ataupun dokumen lainnya, kita bisa membuat folder terlebih dahulu. Dengan cara seperti ini, kita klik di sini. Kemudian kita namai folder yang kita inginkan, semisalnya kita masukkan namanya contoh citasi. Nah, kita masukkan di sini, kita klik OK. Setelah kita klik OK, nantinya akan muncul folder baru seperti ini ya, masih kosong karena kita belum isi. Nah, cara ngisinya gimana? Misalkan kita udah download nih, ataupun punya jurnal, kita bisa masuk ke File Manager, kemudian kita klik kiri, tahan, kita drag ke dalam filenya. Nah, setelah kita drag, nantinya akan muncul nih, kayak gini. Kita bisa klik kanan, kemudian retrieve metadata. Nah, setelah kita retrieve metadata, ini akan loading hingga bar ini berubah warna menjadi full hijau. Setelah itu kita bisa close. Nah, jika bagian kanan layar atau tampilan Zotero aplikasi Zotero kalian sudah seperti ini, artinya file, jurnal, ataupun sumber bacaan yang kalian masukkan tadi sudah berhasil dicari metadatanya. Nah, bisa kita lihat nih ada autornya, tipenya, title atau judulnya, terus abstrak, dan sebagainya. Nah, kalau udah muncul kayak gini, misalkan ada bagian nih, misalkan di pages atau halaman, kita rasa pages atau halamannya salah, kita bisa double klik untuk diedit halamannya sesuai dengan apa yang kita mau masukkan nanti. Namun, jika apa yang muncul di sini sudah benar menurut kalian, kita bisa klik enter dan kita masuk kembali ke aplikasi Microsoft Word. Nah, untuk memulai caranya kita bisa misalkan klik di sini berdasarkan. Nah, berdasarkan, kemudian kita klik pada add or edit citation ini yang di toolbar Zotero tadi. Kita klik di sini. Kemudian kita masukkan nih, apa tadi nama judulnya? Costly. Nah, udah langsung muncul kan nama jurnal yang tadi kita masukin. Kita klik, kemudian kalau udah kayak gini, kita klik enter pada keyboard kita, otomatis dia akan masuk dan tercetak seperti ini di dalam Microsoft Word kalian. Lalu bagaimana caranya membuat sebuah citasi body note tanpa kita memiliki filenya secara langsung. Nah, kita cuma punya bentuknya dalam bentuk fisik nih, misalkan kita punya buku, kita nggak punya bentuk digitalnya, tapi kita punya buku dalam bentuk cetakan ya, bisa nih kita masukin ke Zotero-nya dengan cara kayak gini.
Kita bisa klik kiri pada bagian ini. Nantinya akan keluar pilihan menu. Misalkan kalian punyanya jurnal ataupun dokumen, ataupun kalian punyanya koran artikel. Nah, bisa dipilih. Kita gunain buku deh. Coba buat contoh. Nantinya akan muncul kayak gini, kita bisa klik pada bagian title-nya. Misalkan saya punya buku judulnya Hukum Acara. Nah, kita klik enter kalau udah, kita masukkan nih autornya siapa. Misalkan saya deh autornya Algifari. Enter. Autornya lagi nama depan saya Muhammad. Nah, kalau udah, kita cari publisher atau publishingnya yang diterbitin. Dia nerbitin buku ini siapa nih yang nerbitin? Misalkan Sinar Grafika. Sinar Grafika. Kalau udah, kita klik pada bagian place. Kita masukin nih kota penerbitnya di mana. Misalkan Jakarta. Jakarta. Kemudian tanggalnya. Misalkan nih, juga di buku itu nggak dijelasin tanggal jelasnya berapa. Kalian bisa masukin tahunnya aja. Misalkan tahunnya 2012. 2021. 2012. Nah, 2012. Terus di buku itu dijelasin nih, buku ini tuh edisi kedua. Nah, bisa kita klik di sini juga, kita masukin edisi kedua. Kalau ini tanggal, publisher, tempat terbit ataupun edisi serta nama dari autor atau penulis dan judul bukunya udah selesai, ini adalah inti dari metadata yang kita bisa gunakan. Kalau udah selesai kayak gini, kita bisa masuk balik ke aplikasi Microsoft Word, terus kita klik lagi. Di sini kita klik enter dulu. Saya adalah bla bla bla, misalkan kayak gitu. Terus kita klik pada bagian sini, kita klik lagi nama judul bukunya Hukum Acara. Nah, kan langsung muncul di sini sama kayak tadi, kita klik terus kita klik enter dan akan muncul di sini. Lalu bagaimana cara membuat referensinya, Kak? Nah, cara bikin referensinya gampang juga. Kita klik di sini, kita tulis dulu nih referensi, atau kalian misalkan pakainya daftar pustaka, boleh deh. Di situ, setelah kita klik di sini, kita bisa enter di sini. Kemudian kita pilih menu add or edit bibliography. Kita klik, nanti otomatis dia akan memasukkan semua yang ada di sini ke bawah sini secara lebih lengkapnya dengan otomatis. Keuntungannya pakai Zotero ini, kita bisa edit dari bagian referensinya ini. Misalkan kita blok dulu semuanya, kita blok. Kalau udah keblok semua, kita pilih menu home. Terus kita misalkan pengen pakai font Times New Roman nih. Nah, bisa klik di sini. Terus ukuran hurufnya kita mau pakai 12 misal. Nah, 12 bisa di sini. Terus, saya maunya di tengah atau di kanan atau di kiri deh, tetap bisa diedit juga. Atau misalkan untuk jaraknya saya maunya 1,5, disuruhnya 1,5 sama dosen atau guru saya. Bisa di sini kita klik 1,5 dan dia akan otomatis seperti ini. Nah, mudah bukan caranya? Dan kalian juga nanti setelah bikin file akan terhindar dari yang namanya plagiarisme dan terhindar dari hukuman-hukuman yang berlaku di negara kita ini.